Zeva dan yang lain menelan air liur mereka sendiri saat Gita menghidangkan banyak makanan di meja. Teman kalian benar-benar baik, ya. Dia mentraktir banyak makanan. Gita tersenyum ke arah Kenzo. Saya hanya melakukan hal kecil, ujar Kenzo dengan suara lembut. Astaga, dari mana datangnya malaikat kecil ini? Kau sangat tampan dan berhati baik, sayang, balas Gita. Mama, Gio menatap Gita. Apa? Anda ibunya Gio? Saya kira Anda kakaknya, karena Anda terlihat sangat cantik dan awet muda, ujar Kenzo. Hohoho, ya ampun, anak ini pandai sekali bicara. Mau kubawakan bonus pasta? Gita mengedipkan sebelah matanya. Jika tidak berhasil, tidak masalah. Kenzo tersenyum. Apa yang tidak untuk pemuda tampan? Gita berbalik badan dan pergi ke dapur. Wah, bajingan ini benar-benar pandai bicara. Kau lihat bagaimana bibi kita dibuat tak berdaya? Maxim memasukkan potongan salad ke dalam mulutnya. Ternyata kau orang yang licik, ujar Zeva. Aku hanya memberi sedikit pujian. Aku harap kau tidak marah, Gio. Kenzo melirik Gio yang makan dengan santai. Tidak masalah. Restoran kami tak akan bangkrut hanya dengan seporsi pasta gratis. Gio menusuk kentang dengan gerakan cepat. Sama seperti Kenzo saat menancapkan pisau tadi. Makanlah yang banyak, semuanya. Aku mentraktir kalian, ujar Kenzo. Mentraktir apanya? Maxim membuat wajah datar. Seperti janjinya tadi, dia memberi $100 pada Kenzo. Setelah itu, Kenzo langsung mengajak mereka untuk makan. Gio menuntun semua orang menuju restoran orang tuanya. Dengan begini, orang tua Gio mendapatkan sedikit keuntungan. Ngomong-ngomong, Kenzo, dari mana kau belajar bela diri seperti itu? Tanya Laane. Dan dari mana kau belajar mengayunkan pisau? Itu terlihat baik. Maxim menepuk bahu Kenzo. Aku memang suka olahraga. Aku menjadikannya sebagai hobi, makanya aku cukup kuat. Soal mengayunkan pisau, aku tak pernah mempelajari itu. Semua terjadi begitu saja, ujar Kenzo. Masa sih? Kau terlihat sudah biasa mengayunkan pisau. Seperti seorang putra keluarga mafia yang hidup jauh dari keluarganya. Maxim menatap Kenzo dengan senyuman tajam. Apa maksudmu? Kenzo memberi tatapan tajam pada Maxim. Aku hanya bercanda. Kenapa kau serius sekali? Jangan-jangan, semua itu memang benar, ya? Maxim tertawa kecil. Jangan bicara sembarangan. Aku ke toilet dulu, jangan makan semuanya. Kenzo pergi ke toilet. Lihat itu, dia sangat aneh. Maxim menopang dagu dengan tangannya. Maxim, kenapa kau malah memancingnya? Tanya Laane. Aku hanya mengetes. Bagaimana menurutmu, Zeva? Kau pasti memiliki pandangan tentangnya, kan? Apa kita punya pikiran yang sama? Tanya Maxim. Iya. Caranya memegang pisau, caranya mengayunkan itu tanpa beban, dan bagaimana dia menyerang leher Boy dengan tepat untuk melumpuhkannya, semua itu dia lakukan tanpa keraguan. Orang biasa seharusnya bergetar saat memegang pisau, atau tidak berpikiran menyerang leher karena bisa menyebabkan kematian. Dia seperti telah dilatih untuk menghabisi. Zeva melahap potongan pasta. Kalau dia memang berasal dari keluarga mafia, kenapa Papa tidak memberitahu soalnya padaku? Papa pasti tahu kalau ada sedikit bahaya di sekitar. Dia seharusnya bersikap lebay seperti biasa.
Zeva merasa heran. Maksudmu, dia bukan bagian dari mafia? Tanya Laane. Mungkin saja. Atau, dia hanya pekerja bayaran kecil, juniornya Bibi Cecilia. Dia menyembunyikan identitas di sekolah. Ah, tidak. Kalau dia menyembunyikan identitas, dia tidak akan bertarung dengan Boy, itu merugikannya. Zeva meletakkan garpu, mulai menopang dagu untuk berpikir. Apa yang kalian bicarakan? Dan kemana si tampan tadi? Gita datang membawa sepiring pasta panas. Dia ke toilet, jawab Laane. Bibi Gita, menurut Bibi, Kenzo orang yang seperti apa? Tanya Maxim. Seorang remaja tampan yang pandai menggoda, balas Gita. Hanya itu? Iya. Apa Bibi tidak melihat hal lain? Dia terlihat kuat. Seperti bagian dari keluarga mafia, tanya Laane. Aku tidak melihat aura seperti itu darinya. Dia hanya terlihat kuat dan sedikit playboy. Kenapa? Kalian berpikir dia dari keluarga mafia? Tanya Gita. Bos. Oh, aku harus pergi. Gita menghampiri pegawai yang memanggilnya. Ini membuatku sedikit pusing. Bagaimana menurutmu, Zafi? Maxi menatap Zafi. Kau kenapa? Zeva heran, karena dari tadi Zafi hanya diam. Biasanya, remaja itu yang paling semangat bicara. Sejak masuk ke restoran, Zafi terus menatap layar ponsel dengan wajah serius. Tidak ada apa-apa, hanya masalah kecil, ujar Zafi. Masalah kecil macam apa yang bisa membuat seorang Zafiro Marvilo Aguero mengerutkan dahi? Tanya Laane. Pacarku ngambek. Kau masih pacaran dengan Melody? Serius? Laane terkejut. Mereka, kan, memang masih pacaran. Dan kenapa kau terkejut? Tanya Zeva. Habisnya, Melody itu. Laane. Zafi menatap Laane dengan tajam. Gadis itu berhenti bicara dan lanjut memakan makanannya. Ada apa? Kenapa kau melarang Laane bicara? Apa terjadi sesuatu? Zafi. Zeva menggoyangkan bahu Zafi. Tidak ada apa-apa, kok. Zafi meletakkan ponselnya. Jika ada masalah, kau harus menceritakannya. Memendam masalah hanya membuat masalah itu semakin buruk padamu, ujar Maxim. Ah, berisik. Zafi berteriak, membuat pengunjung lain menoleh ke arah mereka. Sadar dirinya membuat keributan, Zafi berdiri. Aku ke toilet dulu. Zafi berjalan pergi. Wah, dia benar-benar terlihat aneh, ujar Maxim. Laane, apa yang ingin kau katakan tadi? Tanya Zeva. Aku pernah melihat Melody bercumbu dengan orang lain. Aku memberitahu Zafi, tapi dia malah marah dan menyuruhku tidak menyebarkan hal ini pada yang lain. Aku yakin, aku tidak salah lihat, ujar Laane. Seharusnya Zafi tahu kalau kau tidak bercanda, balas Maxim. Cinta membuat seseorang gila. Gio menyendok pasta yang ingin diberikan pada Kenzo. Di sisi lain, Zafi membuka pintu toilet. Dia langsung melihat Kenzo yang berdiri di depan wastafel. Remaja itu menatap pantulan dirinya di cermin, wajahnya terlihat gugup dengan tangan yang bergetar. Mafia apanya? Zafi masuk ke dalam. Oh. Kenzo menatap Zafi. Ada masalah? Tidak. Kenzo berusaha keras menenangkan dirinya. Tidak perlu bersikap sok keren kalau kau ketakutan. Zafi masuk ke salah satu bilik toilet. Kenzo terus memikirkan kata-kata Zafi.
Yang dikatakan Zafi memang benar. Bersikap sok keren padahal hati berkata lain, adalah hal menyebalkan. Kenzo tak bisa melupakan, saat tangannya menarik pisau dan hampir menancapkan itu di wajah Boy. Saat itu, ada sebuah dorongan yang menyuruh Kenzo benar-benar menusuk Boy. Syukurlah dia mengendalikan diri lebih baik dari yang ia perkirakan. Setelah mencuci kedua tangannya, Kenzo keluar dari toilet. Dia melihat makanan di atas meja hampir habis. Bahkan pasta yang dibawakan Gita untuknya hanya tinggal piring. Dia yang menghabiskannya. Semua orang menunjuk Maxim. Maxim menatap Kenzo dengan polos. Kemarikan. Kenzo merebut piring Maxim yang masih berisi beberapa potong ayam. Hei! Maxim cemberut. Setelah semua makanan habis, Gio berdiri. Dia kembali membawa sebuah nampan, lalu membereskan piring. Aku sangat kenyang. Gio, mau main PS? Tanya Maxim. Aku mau membantu di sini. Restoran memang sangat ramai, ditambah ada satu pegawai yang tidak masuk. Zafi. Maxim menatap Zafi. Aku harus pergi sekarang. Zafi memakai ranselnya. Mau kemana? Tanya Zeva. Pacaran? Zafi bergegas pergi. Wah, dia benar-benar dibutakan oleh cinta, celetuklah aneh. Jadi, hanya tersisa kita berempat. Maxim lebih dulu keluar dari restoran, yang lain mengikuti. Mata Maxim mengarah pada sebuah mobil berwarna merah yang ia kenal. Benar saja, saat pintu mobil terbuka, ibunya, Cecilia keluar dari sana. Mama! Maxim langsung menghampiri Cecilia seperti anak kecil. Apa Mama datang untuk menjemputku? Tanya Maxim. Tidak, aku hanya kebetulan lewat, jawab Cecilia. Mamal, Maxim mengerucutkan bibirnya. Itu membuat senyuman kecil muncul di wajah Cecilia. Kau semakin mirip dengan Dominic. Bagaimana kabarmu, sayangku? Cecilia menyentuh kedua pipi Maxim, memberi kecupan pada pipi putranya. Baik. Ada banyak hal menarik sekarang. Aku juga punya teman baru. Dia ada di sana, namanya Kenzo, pacarnya Zeva. Maxim menatap Kenzo. Pacar apanya? Zeva berteriak. Kami tidak pacaran, ujar Kenzo. Dengarkan itu. Aku sedikit kecewa. Kupikir Zeva benar-benar punya pacar, ujar Cecilia. Kenapa Bibi harus kecewa? Bukannya Bibi yang bilang, nikmati masa muda dengan kebebasan. Pacaran hanya mengekang waktu, balas Zeva. Pacaran memang menyita banyak waktu. Tapi, waktu yang disita adalah saat-saat kau mengukir kenangan. Perkataan Cecilia membuat Zeva tersentak. Mama akan kemana sekarang? Tanya Maxim. Aku harus menemui Patricia. Kami memiliki banyak hal untuk dibicarakan, balas Cecilia. Aku ikut, ujar Maxim. Aku juga. Laane mendekat. Baiklah, masuk ke dalam mobil. Zeva, aku pergi sekarang, ya. Selamat pacaran. Cecilia mengedipkan sebelah matanya sebelum masuk ke dalam mobil. Selamat pacaran, Zeva, ujar Laane. Nikmati waktu kalian. Jangan lupa pakai pengaman. Maxim buru-buru masuk ke dalam mobil sebelum Zeva lebih marah lagi. Dasar, mereka itu. Zeva melirik Kenzo. Kau tidak marah, kan? Mereka hanya bercanda, tanya Zeva. Kenapa marah? Karena mereka mengatakan hal aneh tentang kita.
Tidak masalah. Aku tahu itu hanya candaan. Lalu, kenapa wajahmu merah? Tanya Zeva. Panas? Masa sih? Zeva mengulurkan tangan, mencoba menyentuh pipi Kenzo. Remaja itu terkejut dan menghindar satu langkah, wajahnya memerah lagi. Melihatnya, Zeva jadi ikut terkejut dan memerah. Apa? Kenapa menghindar? Tanya Zeva. Kau mau apa? Tanya Kenzo. Ada noda di pipimu. Zeva menunjuk pipinya sendiri. Oh. Kenzo langsung mengusap noda di pipinya. Kalau begitu, aku akan pulang sekarang. Aku ingin menghabiskan waktu rebahan di rumah, ujar Zeva. Loh? Kalian belum kembali? Kita meletakkan tong sampah di depan restoran. Kami hanya membicarakan sesuatu. Kami akan pergi sekarang, ujar Zeva. Hanya kalian berdua? Mana yang lain? Tanya Gita. Mereka sudah pergi lebih dulu. Kalau begitu, bagaimana jika kau memakai sepeda itu? Cukup untuk 2 orang. Gita menunjuk sepeda milik Gio yang diparkir di depan restoran. Tidak perlu, Bibi. Aku bisa jalan kaki. Lagi pula, kami akan berpisah sekarang, ujar Zeva. Terima kasih, Bibi. Saya akan menggunakannya dengan baik, balasan Kenzo membuat Zeva mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku tidak bisa membiarkan seorang gadis cantik sendirian di jalan. Bagaimana jika ada yang menggodamu? Tanya Kenzo. Zeva jadi salah tingkah setelah mendengar kata gadis cantik. Jelas-jelas Kenzo sedang menggodanya. Ah, apa sih? Zeva terkejut dengan reaksinya sendiri. Bisa-bisanya Zeva tersipu dengan gombalan murahan. Oh, Gita tersenyum dengan wajah memerah. Masa muda memang indah, ya. Aku jadi teringat masa-masaku dengan Matteo, ujar Gita. Bibi, sudahlah. Zeva mendorong Gita untuk masuk ke restoran. Nak, antarkan Zeva sampai rumah dengan benar, ya. Kau harus memastikan tidak ada serangga pengganggu di jalan. Gita masuk ke dalam restoran. Ada banyak orang di sekitarmu, ya, ujar Kenzo. Ya, semua orang sangat menyebalkan. Zeva menghela nafas. Ia melirik Kenzo yang naik ke atas sepeda. Kau sungguh-sungguh? Tanya Zeva. Kau berpikir aku berbohong? Kenzo tersenyum kecil. Apa aku harus naik? Iya. Kalau aku tidak mau, aku tidak akan pergi. Rumahku jauh. Tidak masalah. Baiklah, kalau kau memaksa. Zeva duduk di boncengan sepeda. Kemana arahnya? Tanya Kenzo. Lurus saja ke timur, di pertigaan belok kanan, ujar Zeva. Saat sepeda mulai berjalan, Zeva bisa melihat Gio yang menatapnya dari balik dinding kaca. Remaja laki-laki itu menunjukkan jempol ke arahnya, membuat Zeva memberi jari tengah sebagai balasan. Aku iri padamu. Hah? Ada banyak orang yang mengkhawatirkanmu, ujar Kenzo. Itu karena keluarga kami cukup besar, balas Zeva. Kau juga punya banyak teman. Oh, mereka semua sepupuku. Apa? Kecuali Laane, mereka sepupuku. Zafi saudara kembarku, kau sudah tahu, kan? Tanya Zeva. Oh, baguslah. Apa? Bagus? Ya, artinya kau tidak seharusnya memiliki hubungan romantis dengan mereka, ujar Kenzo.
Kenapa kau khawatir soal hubungan romantisku? Kau suka padaku, ya? Hahaha. Zeva sengaja memeluk pinggang Kenzo untuk menggodanya. Iya. Hah. Zeva terkejut dan melepaskan pelukannya. Hanya bercanda. Kenzo tertawa. Kau membuatku kaget. Kalau aku sungguh menyukaimu, bagaimana? Tanya Kenzo. Kau akan kesulitan. Kenapa? Aku lebih liar dari yang kau bayangkan, ujar Zeva. Aku suka sesuatu yang liar. Aku bersungguh-sungguh. Aku bisa saja membunuhmu kalau aku kesal padamu. Ayahku adalah orang galak, dia bisa membantaimu kalau kau tidak sesuai ekspektasinya, ujar Zeva. Kau bicara dengan baik. Kenzo tertawa. Terserah deh, kau mau percaya atau tidak, balas Zeva. Bagaimana dengan tujuan? Apa kau memiliki sesuatu yang kau inginkan saat ini? Tanya Kenzo. Aku ingin mencari cinta sejatiku, ujar Zeva. Agar ayahmu bisa membantai dan kau bisa membunuhnya? Tanya Kenzo. Aku serius. Zeva cemberut. Aku juga serius. Kenzo tertawa lagi. Ih, nyebelin. Ouch. Kenzo meringis saat Zeva mencubit pinggangnya dengan kuat. Rasakan. Sepanjang perjalanan itu, keduanya tak berhenti bicara. Ada saja topik baru yang muncul di kepala, kecanggungan pun memudar. Turunkan saja aku di sini, ujar Zeva. Di mana rumahmu? Kenzo menghentikan laju sepeda. Ada di depan sana. Aku mau membeli roti tawar untuk sarapan besok. Zeva melirik toko roti di sebelah. Aku akan mengantarmu sampai di rumah, ujar Kenzo. Tidak usah. Sudah dekat, juga. Lebih baik, kau pulang sekarang. Ingat, kembalikan sepedanya besok. Atau bawa ke sekolah, biar aku yang kembalikan. Zeva menepuk kepala sepeda. Kenapa diam saja? Cepat pergi, ujar Zeva. Haruskah? Ya. Baiklah. Kenzo berpura-pura sepeda. Ia mengayuh dengan sangat pelan, sambil terus menoleh ke arah Zeva. Perhatikan jalan, dasar bodoh, teriak Zeva. Terlalu fokus melihat tingkah bodoh Kenzo, Zeva tak sadar dengan kedatangan sebuah mobil berwarna hitam dari belakangnya. Mobil itu berhenti di depan Zeva. Begitu Zeva menoleh, pintu mobil dibuka, seseorang menarik Zeva masuk. Kemudian mobil melaju pergi. Dia. Zeva. Kenzo yang melihatnya terkejut. Mobil melaju melewati Kenzo. Remaja itu tak tinggal diam, dia langsung mengayuh sepeda sekuat tenaganya. Zeva. Kenzo berteriak kuat. Mobil itu melaju semakin cepat. Kenzo sadar dirinya tidak akan bisa mengejar kalau terus melaju di jalanan itu. Kenzo berbelok ke kanan, memasuki sebuah gang kecil yang sangat sempit. Di ujung gang, sebuah dinding tinggi terlihat. Setelah perhitungan cepat, Kenzo mengarahkan sepeda ke sebuah papan, kemudian melompati dinding itu. Selesai melompat, Kenzo mengayuh sepeda ke jalan lain. Dari jalan itu, Kenzo bisa melihat mobil yang membawa Zeva. Mobil itu melalui sebuah jalan besar yang ada di bawah. Mereka dipisahkan lapangan rumput hijau dengan kemiringan yang cukup tajam. Kenzo melompat ke lapangan rumput, mengayuh sepeda dan mempertahankan keseimbangan di sana. Ia menghentikan sepeda dengan menekan rem sekuat tenaga. Sepeda berhenti 20 meter di depan mobil. Anehnya, mobil itu tak memelankan lajunya.
Kenzo terus berdiri tegak, bersiap melompat. Brak! Kenzo terkejut saat mobil itu malah menabrak pohon di sebelahnya. Pintu belakang mobil terbuka, seorang pria terlempar keluar. Dia tak sadarkan diri dengan leher yang memiliki bekas lilitan. Kemudian, Zeva keluar dari sana dalam kondisi berantakan. Zeva. Kenzo menatap Zeva yang berjalan mendekatinya. Apa kau gila? Zeva menarik leher pakaian Kenzo. Kau berdiri di sana. Kau mau mati ditabrak atau apa? Kau sudah bosan hidup? Hah? Teriak Zeva. Kau baik-baik saja? Pertanyaan Kenzo membuat Zeva terdiam. Aku khawatir, makanya aku memotong jalan dan melompat ke sana. Kau baik-baik saja, kan? Tidak ada yang terluka? Kenzo memeriksa Zeva. Tidak ada luka sedikit pun. Yang dia dapatkan adalah bekas di telapak tangan Zeva, seperti jeratan tali. Zeva. Aku baik-baik saja. Zeva menepis tangan Kenzo. Kau baru saja diculik. Bagaimana kau baik-baik saja? Oh, ayo kita pergi sebelum mereka mengejar. Kenzo menarik tangan Zeva, namun gadis itu menahan Kenzo. Semuanya baik-baik saja. Aku sudah mengajar mereka di jalan. Mereka semua pingsan, ujar Zeva. Benarkah? Kenzo memeriksa ke dalam mobil. Ada 5 orang pria di sana. Semuanya dalam keadaan tak sadarkan diri. Orang yang menabrakkan mobil ke pohon adalah aku, karena kau menghadang jalan, ujar Zeva. Bagaimana bisa kau membereskan mereka semua sendirian? Tanya Kenzo. Itu tidak penting. Aku harus menghubungi polisi sekarang. Kenzo buru-buru mengambil ponselnya. Apa? Polisi? Tidak usah. Zeva mencoba merebut ponsel Kenzo, namun si pemilik melarang. Ini adalah kasus penculikan, kau harus mendapatkan keadilan. Jika mereka bebas, bisa saja mereka mencarimu lagi. Kenzo benar-benar menghubungi polisi. Zeva menoleh ke sekitar. Tempat itu benar-benar sepi. Beruntung sekali Zeva tak harus mengeluarkan uang untuk menyuap para pejalan kaki yang melihat. Tapi, bagaimana Zeva harus menjelaskan semuanya di kantor polisi? Haruskah dia mengaku, sudah mencekik mereka satu persatu untuk melakukan pembelaan diri? Zeva. Zeva terkejut dengan suara Kenzo. Sudah kuduga, kau tidak baik-baik saja. Kita ke rumah sakit sekarang. Kenzo menarik tangan Zeva. Hei, bodoh. Kau sudah memanggil polisi kemari, lalu kau mau pergi begitu saja? Zeva menarik tangannya. Tapi, kau. Diam. Aku hanya sedang memikirkan bagaimana menjelaskan semuanya pada mereka, ujar Zeva. Zeva. Apakah kau anak orang kaya? Tanya Kenzo. Hah? Zeva mengerutkan dahi. Ini pertama kalinya aku melihat penculikan. Setahuku, mereka yang diculik adalah anak-anak orang kaya, untuk meminta tebusan, ujar Kenzo. Omong kosong, semua orang bisa diculik, tahu. Bisa saja mereka sindikat perdagangan manusia, balas Zeva. Perdagangan manusia, ekspresi Kenzo langsung berubah tegang. Zeva merasa aneh. Awalnya, Kenzo terlihat dingin, kemudian dia sedikit tersenyum, rupanya dia juga bisa panik dan ketakutan. Sudahlah, sekarang semuanya baik-baik saja. Kau tidak akan dijual karena kau sudah aman. Benarkah? Kenzo memeriksa ke dalam mobil.
Ada 5 orang pria di sana. Semuanya dalam keadaan tak sadarkan diri. Kenzo membungkuk. Segera setelah itu, Kenzo membungkuk. Zeva melepaskan sepatu, melemparnya ke arah pria yang hendak menusuk Kenzo. Brak! Pria itu mundur memilih. Kenzo langsung berbalik dan menendang wajah pria itu dengan kuat. Dia jatuh pingsan. Kerja bagus. Zeva mendekati Kenzo. Ia bisa melihat lengan Kenzo yang bergetar. Zeva menyentuh tangan Kenzo, pemuda itu menatapnya. Tidak apa-apa, ujar Zeva. Iya. Tak lama kemudian, polisi datang. Mereka meringkus para penculik, kemudian membawa Zeva dan Kenzo ke kantor polisi untuk diperiksa. Kenzo duduk di tempat terpisah, sementara Zeva sedang duduk di depan seorang petugas. Kasus penculikan, kan? Tanya petugas. Iya. Ada banyak kasus seperti ini selama setahun terakhir. Targetnya memang para gadis penggoda, ujar petugas. Apa? Zeva jadi tersinggung. Jika kau tidak mau menarik perhatian, jangan membuat dirimu menarik. Berhenti memakai pakaian ketat atau pakaian seksi. Itu malah membuatmu dilihat semua orang. Petugas mengunyah permen karet dengan marah. Permisi? Apa aku terlihat memakai pakaian ketat? Zeva memakai kaos oversize dan celana panjang yang sedikit kebesaran. Rambutnya pun dikepang 2. Kau bisa saja menggoda orang dengan kalimatmu. Hei, kamu. Zeva mengatur nafas. Ia tak boleh mengamuk di sini. Anak perempuan zaman sekarang sangat menyusahkan. Suka sekali tampil sok cantik dan memperlihatkan tubuh mereka. Setelah digoda sedikit, mereka merasa dilecehkan. Dasar betina, ujar petugas. Zeva langsung mengerti kalau petugas ini memang membenci dan menganggap para perempuan sama saja. Bisa dilihat dari bagaimana dia merendahkan perempuan. Siapa namamu? Zeva. Zeva, petugas mengetik nama Zeva di bagian pencarian nama. Marietta. Aguero. Petugas itu berhenti mengetik saat mendengar nama terakhir yang disebutkan Zeva. Ia melirik Zeva dengan wajah ragu, sebelum lanjut mengetik. Saat menekan enter, petugas diarahkan ke sebuah situs yang otomatis dibuka oleh komputer. Di layar komputer, muncul foto Zeva dan beberapa informasi dasar tentangnya. Kau pasti sudah bekerja keras, ya, ujar Zeva. Tidak. Nona. Jangan memanggilku seperti itu. Kau mau mati? Zeva menatapnya dengan tajam. Petugas itu bergetar. Kantor polisi cabang ini berisi orang-orang yang bekerja untuk Aguero. Semua anggota tempat itu adalah mata-mata Aguero. Mereka dibayar sebagai polisi dan sebagai anggota kelompok Aguero di saat bersamaan. Mereka harus menjalankan tugas seperti biasa, tapi di saat bersamaan, memberitahu informasi penting yang terjadi kepada Aguero. Seorang rendahan dari kelompok Aguero telah bicara kurang ajar di depan salah satu penerus keluarga tersebut. Rupanya ayahku terlalu khawatir pada anak-anaknya sampai mempekerjakan kalian semua. Maka dari itu, lakukan saja tugasmu seperti biasa, ujar Zeva. Dia sendiri baru sadar mereka bekerja pada Aguero, setelah melihat hampir semua polisi memakai barang-barang mahal di tubuh mereka. Baik, dengan tangan bergetar, petugas melanjutkan pekerjaannya. Zeva langsung berdiri dan mendekati Kenzo. Ayo, kembali, ujar Zeva. Sudah selesai, tanya Kenzo. Sudah.
Iya, kan? Zeva melirik petugas. Tentu saja. Semuanya sudah selesai, silakan kembali, ujarnya. Ayo. Zeva menarik Kenzo keluar dari kantor polisi. Kalian mau kemana? Pemeriksaannya belum, polisi itu dihentikan oleh petugas tadi. Kau kenapa sih? Tanya polisi. Gadis itu adalah putri keluarga Aguero, ujar petugas. Hah, polisi terkejut. Awalnya dia tak percaya, namun saat melihat ekspresi rekannya, dia merubah pikirannya. Kembali pada Zeva dan Kenzo. Mereka telah keluar dari area kantor polisi. Kenzo menuntun sepeda Gita dengan tangannya. Kenapa pemeriksaannya cepat sekali? Kupikir, kita akan menginap, ujar Kenzo. Dia adalah petugas profesional. Dia sangat memikirkan kondisi korban, dia juga bilang akan menghubungiku lagi kalau perlu hal lain, balas Zeva. Oh. Kenzo melirik Zeva. Dia ingin menanyakan kondisi Zeva sekali lagi, tapi takut membuat Zeva marah. Kau tadi bilang, kau memotong jalan untuk mengejarku, kan? Tanya Zeva. Iya. Terima kasih. Hah? Aku tidak tahu apakah kau terlalu bodoh atau terlalu peduli pada seseorang sampai berbuat ceroboh seperti tadi. Tapi, aku sangat berterima kasih karena kau sudah datang. Dengan ini aku tahu, ada satu orang lain yang sangat peduli padaku. Zeva tersenyum. Kenzo mengangguk dengan wajah memerah.